Lumpur lapindo adalah semburan lumpur terbesar dan paling destruktif di dunia. Lumpur ini masih menyembur hingga 16 tahun lebih sejak pertama kali di tahun 2006. Dan belum berhenti dan disebut-sebut masih akan terus menyembur hingga beberapa tahun ke depan, dan secara dramatis ada yang mengatakan hingga akhir zaman atau sampai bumi ini hancur. Lantas, inikah yang dimaksud dalam ramalan Jayabaya? Jawa terbelah menjadi dua. Ada apa dan bagaimana bisa bumi memuntahkan lumpur begitu dahsyatnya selama bertahun-tahun? Dan inilah alasan kenapa lumpur lapindo belum berhenti meluap hingga detik ini. Mari simak ulasan selengkapnya hanya di Aligul Channel. Misteri mengenai Jawa terbelah dua rasanya sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat yang tinggal di tanah Jawa. Banyak yang mengaitkan hal ini dengan letusan gunung-gunung berapi di tanah Jawa yang kelak akan membelah Pulau Jawa. Bahkan, misteri semburan lumpur lapindo juga menjadi tanda tanya besar pemicu Pulau Jawa yang akan terbelah menjadi dua bagian. Ramalan Jayabaya yang berisikan syair-syair ini hingga saat ini masih menyimpan banyak misteri di kalangan masyarakat. Ramalan Jayabaya masih banyak diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia sampai zaman modern ini. Diketahui bahwa Jayabaya banyak mengisahkan ramalan-ramalan masa depan yang akan menimpa Nusantara. Salah satunya terdapat sebuah ramalan mengenai mitos Pulau Jawa yang akan terbelah dua. Ramalan Jayabaya atau sering disebut Jongko Jayaboyo adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Ramalan Jayabaya adalah ramalan tentang keadaan Nusantara di suatu masa pada masa datang. Dalam ramalan Jayabaya itu dikatakan akan datang suatu masa penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan. Apakah mungkin ramalan Jayabaya ini menjawab misteri besar semburan lumpur lapindo yang mungkin bisa membelah Pulau Jawa? Lantas seperti apakah sejarah lumpur lapindo itu sendiri? Bermula di tahun 2006 saat lapindo berantas, perusahaan milik Grup Bakri melakukan pengeboran sumur di Panjar, Panji, Sumur Eksplorasi Gas di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Sumur ini rencananya akan menembus kedalaman 8.500 kaki atau 2.590 meter. Untuk mencapai formasi Kujung, target utama pencarian minyak bumi. Sesuai prosedur pengeboran yang telah disepakati, sumur harus dipasang selubung bor atau casing dengan ukuran berbeda-beda sesuai tingkat kedalaman. Casing ini berfungsi untuk mencegah hilangnya lumpur dalam formasi atau mengalami kebocoran. Masing-masing berukuran 30, 20, 13, dan 9 inci. Rencananya akan dipasang masing-masing di kedalaman 364, 726, 1091 meter dan pada kedalaman batas atau sesuai rencana awal tersebut.
Sejak awal Lapindo dicurigai mengebor hanya menggunakan skema prediksi pada zona yang tidak ada formasi ujung. Alhasil, mereka terus menggali melebihi planning awal dan merencanakan pemasangan casing batas dilakukan setelah menyentuh target. Hasilnya, pengeboran dari kedalaman 3.580 kaki ke 9.297 kaki dilakukan tanpa pemasangan casing 9 inci. Target tak kunjung tersentuh, formasi sumur pecah mencapai zona bertekanan tinggi. Lumpur pun meluap tak terkendali terhitung mulai tanggal 29 Mei 2006. Dampaknya hingga kini 16 desa di Kecamatan tenggelam, 25.000 orang mengungsi, 8.200 warga dievakuasi, 10.426 rumah hunian, 77.000 rumah ibadah tergenang, 600 hektar lahan terendam, dan sekitar 30 pabrik yang hancur membuat sebanyak 1.873 pekerja kehilangan pekerjaannya. Total kerugian ditaksir hingga lebih 4 triliun rupiah yang ditanggung Lapindo Brantas dan sisanya ditalangi oleh pemerintah. Lapindo berdalih gempa Yogyakarta lah penyebabnya. Gempa itu terjadi 2 hari sebelum luapan lumpur. Hal ini lantas memicu perdebatan 90 ahli geologi seluruh dunia yang berkumpul di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 31 Oktober 2008 yang lalu. Laporan yang diterbitkan Life Science menunjukkan sebagian besar pakar memastikan bahwa faktor utama luapan ini adalah kesalahan prosedur pengeboran. Jika prosedur pengeboran adalah pemicu semburan lumpur ini, maka pihak Lapindo Brantas harus bertanggung jawab, dan jika gempa penyebabnya, pemerintahlah wajib menalangi kerugian warga. Lalu, solusi apa yang harus dihadirkan? Solusi pertama yang terpikirkan tentu saja ganti rugi. Tapi hingga tahun 2019 masih banyak warga yang mengadu yang tidak mendapatkan apa-apa. Sementara itu, tanggul penahan lumpur dibangun setinggi 10 meter dan akan terus ditinggikan. Luas kolam penampungan sekitar 640 hektar dengan kapasitas 6 juta meter kubik yang pada tahun 2017 telah terisi 50 juta meter kubik. Namun pada tahun 2018 mengutip CNN, tanggul yang berada di titik 67 desa Gemposari ambles sedalam 5 meter karena tidak kuat menahan semburan terus-menerus dengan volume mencapai 70.000 meter kubik perharinya. Malah Kali Porong yang berhulu dan Mojokerto dan bermuara ke Selat Jawa ditetapkan menjadi tempat alternatif penyimpanan lumpur yang nantinya akan diteruskan ke laut. Mengenai solusi, Direktur Wali Jatim Rere Kristanto menyatakan bahwa ganti rugi direduksi sebatas jual beli tanah dan bangunan yang mengabaikan hilangnya hak-hak lain. Degradasi kondisi lingkungan seperti kontaminasi logam berat dari kandungan lumpur panas di sumur warga, di lain pihak menghabiskan dana triliunan rupiah. Beragam skenario penghentian dihentikan, namun bumi terus memuntahkan lumpurnya ini yang jadi soal mengapa hal ini masih bisa terjadi. Pakar geologi Jepang James Mori menyatakan
tidak bisa memastikan kapan lumpur ini berhenti. Usaha untuk menutup lubang lumpur dengan bola beton pun tidak berguna. Khawatirnya bola akan terpental karena tekanan yang tinggi. Sementara ahli geologi Indonesia memperkirakan semburan akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama karena belum diketahui berapa besar volume lumpur yang terendap di bawah tanah. Bahwa malah pernah ditemukan lumpur purba di antara 9 semburan lumpur itu. Laporan riset dan analisa pakar geologi dunia yang diterbitkan oleh Life Science menunjukkan adanya terusan yang menyuplai semburan lumpur dari kompleks vulkanik Arjo Welirang. Terusan ini terhubung melalui jaringan yang teretetan 6 km di bawah permukaan tanah. Cairan hidrotermal dari kompleks vulkanik ini menembus sedimen lapindo dan memicu reaksi yang masih menghasilkan tekanan tinggi secara terus-menerus. Inilah yang membuat semburan tidak berhenti dalam waktu dekat. Diprediksi hingga 20-27 tahun, namun belum pasti. Bisa jadi akan terus tersembur sampai lumpur bumi habis. Mari kita sederhanakan. Pertama, volume lumpur di bawah sana tidak diketahui sebesar apa. Kedua, kesalahan pengeboran membuat sumur bocor. Ketiga, ada terusan yang menyuplai lumpur dari kompleks vulkanik. Keempat, zona bertekanan tinggi tersentuh. Hasilnya, lumpur terus tersembur ke atas. Sampai di situ kita akan menghela nafas. Sekarang mari tarik nafas kembali. Karena malangnya mengutip tempo kontrak kerja Lapindo Brantas untuk pengelolaan migas yang seharusnya berakhir pada 22 April 2022 lalu, pada tahun 2018 resmi diperpanjang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hingga tahun 2040. Ironis, asal-asalan dalam beroperasi hingga mengabaikan ruang hidup tapi masih diberikan kesempatan. Lumpur Lapindo hanya menambah catatan kelam industrialisasi. Itulah tadi sederet ulasan jawaban mengapa lumpur Lapindo yang tidak berhenti hingga saat ini. Dan misteri besar ramalan Jayabaya, Pulau Jawa terbelah dua. Bagaimana tanggapan Anda semua? Apakah Anda percaya dengan hal-hal tersebut? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, bagikan informasi ini. Semoga bermanfaat dan nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Alikul Channel. Terima kasih.